Kalau aku suka pakai batik Mbak Ninda, Oke. jadi nggak harus 17 Agustus ya, tapi kayak beberapa kesempatan itu dari aku bangga sama Cinta Indonesia begitu apa ya. yang dipunya sama bangsa kita hari ini gitu. Alhamdulillah di Samarinda sekarang udah majemuk banget dari segi komunitasnya, komunitas baca, komunitas content creator, komunitas lingkungan gitu. Jadi happy banget ekosistemnya udah kebentuk, dan ini menurut aku sebuah kemerdekaan yang kita punya sebagai Iya. anak muda gitu, bisa bereksplorasi dengan apa yang kita sukai gitu. Dulu mungkin pahlawan kita berjuang dengan darah gitu ya, tapi aku yakin kita bisa berjuang hanya dengan handphone kita aja. Bung Karno dulu pernah berkata, kemerdekaan hanya didapat dan dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad. Merdeka, merdeka atau mati. Yeay! Welcome ya buat teman-teman. Hari ini kita kembali di podcast Too Much Studio penuh manfaat. Udah dibuka dengan semangat kemerdekaan ini ya guys ya. Merdeka atau mati kata Bung Karno dulu ya. Sampai sekarang sebenarnya harus tetap kita tegakkan juga ya semangat kemerdekaan itu ya. Nah jadi seperti biasa di podcast Too Much selalu datang narasumber-narasumber yang luar biasa begitu ya. Seperti hari ini kita sapa dulu. Halo Mbak Hana. Mbak Ninda, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Seharusnya saya yang nanya begitu ya. Mbak Ninda itu semangat, ceria gitu, jadi aku lihat kayak sangat auranya positif gitu. Wih, ya gitu memang. Oh glowing gitu ya. Soalnya sudah makan. Alhamdulillah. Kalau belum makan ya lemes juga. Lemes. Karena semangat kemerdekaan harus jangan lemes dong. Jangan lemes, jangan kendor, say begitu. Apa kabar nih Mbak Hana? Alhamdulillah baik Mbak Ninda. Apa aja kesibukannya sehari-hari? Terakhir aku kerja seperti orang pada umumnya ya, 9 to 5 bekerja. Terus juga kemarin baru aja launching sebuah project yang berbau perempuan dan isu krisis iklim. Isu krisis iklim begitu, berbau perempuan. Jadi kegiatannya apa-apa aja tuh Mbak? Nama projectnya tuh Puan Lestari. Puan Jadi Lestari. kita sejauh ini masih ada Instagramnya aja, tapi next time pengen buat website juga. Oke. Jadi boleh di follow @puanlestari.id. Nah. Jadi kita percaya, apalagi ini Semarak Kemerdekaan Iya, ya. Jadi betul. tema kemarin kita itu 79 kemerdekaan perempuan berdaya lawan krisis iklim. Oke. Itu tema kita kemarin. Jadi kita percaya bahwa krisis iklim dan perempuan itu berkesinambungan nih. Mungkin kayak nyambungnya di mana gitu. Ya gimana tuh Mbak? Kebayang nggak misalnya kalau kita lagi kemarau gitu atau Oke. krisis air gitu, gimana perempuan menyuci beras, Betul. gimana perempuan bisa lancar dalam memberikan ASI kepada anaknya, memasak, atau sesederhana kita membersihkan period kita kan biasanya ada Iya, tuh iya, tiap bulan betul. berapa kali gitu. Jadi pentingnya perempuan tahu krisis iklim tuh itu dulu sih. Jadi kita pengen awareness-nya dulu, edukasi kepada perempuan-perempuan. Oke. Karena mungkin kalau di Samarinda nggak terlalu sebanyak yang di luar daerah apa. Kalau Pulau Jawa Kalimantan kan ya, banyak banget ya, misalnya gempa dan segala Iya, macam gitu. Tapi kita dapat kecipratan gempanya, kita pernah kan? Benar. Itu udah takut, iya, panik, heboh banget terus ya. gimana ya caranya untuk kitanya menjaga diri dari kalau ada gempa gitu. Jadi dari sekarang itu saya dan teman-teman pengen kita tahu bagaimana mitigasi bencana juga, bagaimana supaya kita sebagai perempuan ketahanan pangannya juga gitu. Jadi kalau teman-teman mau join boleh banget, karena kita akan ada workshop khususnya untuk perempuan. Itu artinya mempersiapkan untuk segala medan begitu Segala ya. medan, karena kedepannya kita nggak pernah tahu ya. Betul, mungkin kayak nauzubillah min lagi. dzalik ya, jangan Kita sampai berharapnya ya. bumi ini akan baik-baik aja Betul. ya, tapi ini adalah bentuk pencegahan, penjagaan juga. Siapa tahu nanti kita harus bersiap dari sekarang. Karena merasa tidak pernah ada apapun ya, alhamdulillah Iya, ya. iya. Bencana-bencana di Samarinda ya
banjir biasanya Iya, ya, nggak pernah yang benar. sebesar gempa atau dan lain-lainnya. Tapi ya jangan sampai juga, maksudnya kalau besok-besok ada seperti itu kita nggak bingung lagi Betul, menghadapinya udah seperti siap. apa. Betul. Nah ini masih dalam suasana kemerdekaan nih, Mbak Hana, semangat terus ya. Semangat terus nih, baju akunya udah Iya merah lagi semangat kan. berapi-api begitu ya. Menyala kata. Menyala Mbak Hana gitu dong. Nah kalau Mbak Hana ini memaknai arti hari kemerdekaan itu seperti apa sih Mbak? Kalau dulu kita kan kemerdekaan berjuang secara fisik ya, Betul. maksudnya untuk membuat negara kita menjadi merdeka. para kalau pejuang sekarang, dulu para ya. pejuang dulu. Kalau kita juga bisa berjuang, gitu. Tentunya berjuang dengan cara kita masing-masing. Mungkin Mbak Ninda sebagai seorang penyiar memberitakan yang terbaik, nggak hoax gitu. Iya, Saya betul. pun sebagai penggerak perempuan begitu, saya berjuang untuk apa sih teman-teman perempuan hari ini yang diresahkan gitu. Bagaimana kita menjadi terutama di Instagram saya pribadi Iya. untuk menyuarakan kebenaran, memberikan informasi yang bermanfaat begitu. Jadi saya mengartikan kemerdekaan ini sebuah kebebasan untuk berpendapat dan menjadi diri kita sendiri. Karena Kan itu ya, kebebasannya kebablasan. Kadang bener, ada kadang. yang begitu ya. Apalagi kan Iya. sekarang era digital tuh semakin pesat ya. Apa-apa kita semua sosmed gitu ya. Apa-apa tuh ya pokoknya nomor satu kayaknya sosmed iya. ya. Sama ini Mbak Nina, aku ngeliat beberapa waktu ini kita tuh cepat ngeviralkan sesuatu yang kita tuh belum cross check Betul, dulu. belum gitu. bener ini asal mulanya dari mana, terus beritanya benar atau enggak tuh kayaknya udah seliuran aja di sosmed gitu Kita kan. dengan gampang gitu gunain jari untuk share, Betul, like gitu. Padahal kita komen. benar. Dan sekarang kan kalau algoritma media sosial itu kita akan mendapatkan sesuatu yang kita sukai Betul, aja, ya kan? Explore di timeline gitu. Dan itu yang ngebuat akhirnya kita berada di dalam bola kita sendiri gitu. Ibaratkan, oh kita nggak tahu nih kebenarannya, tapi karena semua orang menyuarakan itu, jadi kita anggap oh bener nih, karena semua orang ngomong itu gitu. Karena kita nggak filtrasi aja sih, apalagi karena di gadget kan kita bisa nih semuanya akses, jadi kita malas baca buku, kita malas dengerin orang lain, kita merasa bahwa di Instagram, di media sosial yang kita semua punya itu adalah sebuah kebenaran Iya, yang bener. hakiki gitu. Apalagi yang di sosmed ini yang berseliweran juga biasanya udah putus-putus ya beritanya ya. Nggak sampai kadang ada yang bener real sampai habis di share, cuman orang-orang aja nggak baca karena ya kebanyakan darurat membaca sih ya. Iya. Dia posting video saya minta maaf. Iya. Iya, klarifikasi. Sama sekarang kayaknya anak sekarang tuh jarang membaca berita ya. Betul. Jadi kayak baca di caption sebuah media aja tuh kayak cuma 2 baris, udah capek Iya, kan udah tuh. capek, udah benar. di scroll lagi. Betul. Akhirnya ya dapat informasinya setengah-setengah aja Setengah-setengah. gitu kan Mbak ya. Tapi itu perlu dilatih sih untuk kita bisa punya kemampuan membaca, punya kemampuan fokus gitu. Salah satunya dengan kita rajin-rajin ngebaca buku secara fisik gitu. Karena kemarin sempat juga berkegiatan sama teman-teman Samarinda Book Party. Jadi alhamdulillah di Samarinda sekarang udah majemuk banget dari segi komunitasnya, komunitas baca, komunitas content creator, komunitas lingkungan gitu. Jadi happy banget ekosistemnya udah kebentuk, dan ini menurut aku sebuah kemerdekaan yang kita punya sebagai Iya. anak muda gitu, bisa bereksplorasi dengan apa yang kita sukai gitu. Jadi kemarin ikut kegiatan Samarinda Book Party, kita bahas tuh kenapa sih anak muda sekarang malas banget ya baca gitu. Jadi dari beberapa narasumber itu sepakat bahwa tidak dibiasakan membaca di keseharian begitu. Makanya akhirnya kita males, termanjakan dengan gadget. Iya, betul. Apa-apa udah instan ya lihat visual Bener. biasanya gitu Bahkan kan. kayak saya nggak tahu sih, tapi kalau dari beberapa kegiatan yang saya lakukan secara offline Mbak Nindya, banyak anak muda tuh yang malas datang acara offline, apalagi yang berbayar. Iya. Jadi kayak tapi ini juga nggak sepenuhnya salah ya, karena beberapa mungkin lebih senang untuk di online aja ya, lewat laptop ataupun handphone mereka. Tapi di sisi lain dialog secara langsung seperti ini kan lebih menyenangkan ya Mbak ya. betul. Karena ada 2 arah komunikasinya Iya, begitu kita kan. lihat gesternya, kita bisa terkoneksi sama berbagai orang.
kita keasikan di media sosial itu melihat sesuatu yang tidak nyata gitu. Betul. Jadi kita merasa teman kita nih banyak nih. Bener, Seluruh cuman maya aja itu ya. Maya gitu. Dan iya, dan menurutku juga teman-teman juga jangan khawatir misalnya kita dijudge di media sosial ya, tapi jangan juga ngerasa kita paling benar. Kadang kita percaya sama anonim gitu, kayak ih kamu pakaiannya nggak bagus sih, kamu terlalu kurus, kamu terlalu gendut, kamu kenal nggak orangnya siapa? Iya, bener, gitu kan. bener. Kamu lihat nggak penampilannya seperti Iya, apa, maksudnya makanya begitu menurut kan. aku kemerdekaan tuh perlu dimaknai dengan kita harus explore, berani keluar dari kungkungan kita sendiri. Mungkin kita merasa kurang mampu, nggak pede, background ekonomi atau background pendidikan yang kurang. Menurut aku kita bisa kok untuk memunculkan potensi itu dengan cara ketemu sama banyak orang dan akhirnya kita sadar, oh aku tuh kekuatannya di sini gitu. Karena aku juga lagi baca kemarin tuh, baru aja studi tuh nunjukin bahwa 41% Gen Z itu memilih menganggur dibanding bekerja kalau dia tidak bahagia. Kalau dia tidak bahagia, Memilih untuk menganggur. 41% Gen Z memilih menganggur kalau misalnya dia tidak bahagia. Mending aku nganggur aja deh dibanding aku kerja tapi aku nggak happy gitu. Wow. Enggak, maksud tuh kayak berbanding terbalik sama orang-orang yang seangkatan aku ya, gitu deh. Maksudnya seumuran kita. Seumuran kita apalagi yang bapak ini ya. Iya, itu tuh kan kayak kita nih kalau nggak kerja, ibaratnya kerja nih, tapi meskipun lingkungannya toksik atau gimana-gimana, kita tetap bertahan gitu ya. Iya. Kayak masa kayak kita nih cuman memotivasi diri sendiri. Masa kita nih cuman segini aja sih kemampuannya, harus bisa lebih lagi. Kan kalau kita zaman kita tuh gitu ya. Kalau ternyata zaman Gen Z berbalik ya. Tapi di sisi lain aku ngelihat ini sebuah melek ya Mbak ya, maksudnya anak-anak muda sekarang tuh udah melek sama mental health issues mereka. Tapi kadang ini ngebuat kita semakin dimanjakan dengan situasi yang akhirnya itu self diagnose, mendiagnosa diri sendiri gitu. Betul. Nah itu sebenarnya kan nggak boleh Bener. ya. Kita harus datang ke psikolog, kita harus misalnya kalau kebutuhan psikiater silahkan begitu. Jadi teman-teman aku sangat bahagia gitu ya ngeliat teman-teman tuh peduli sama dirinya sendiri, tapi jangan sampai kita memanjakan diri kita sendiri gitu. Nah, studi itu menurut aku diamini karena ngelihat anak muda sekarang lebih suka yang freelance, suka kerja di digital agency. Di Samarinda cukup banyak juga teman-teman aku bekerja sebagai sosial media spesialis begitu, orang yang berbau sama branding gitu. Tapi di sisi lain jangan sampai kita ini akhirnya memanjakan gitu. Ya udahlah, aku bahagia nganggur dulu ya, tapi nganggurnya setahun. Terus mau makan Lama apa? banget. Masa mau minta orang tua terus tuh gimana? Kecuali kan? karena mungkin punya sampingan gitu ya, freelance gitu. Itu nggak masalah sih. Oh gitu. Jadi malah lebih memilih untuk tidak bekerja ya, daripada saya tidak bahagia begitu ya. Kemarin tuh sempat viral di TikTok yang kayaknya dia salah satu alumni universitas besar di Indonesia. Dia digaji 5 juta tapi nggak mau. Dan dia tuh bilang, dia speak up di Twitter atau di Instagram gitu, dia bilang kalau masa aku tuh lulusan ini loh tapi gajiku 5 juta. Saya ini fresh graduate masa 5 juta begitu. Jadi tuh dia dapat respon negatif dari netizen gitu. Ya sebenarnya kalau setiap kita speak up kan tuh ada positif dan negatif. Iya, ada pro Jadi, kontranya menurut ya. aku teman-teman itu perlu juga memilah dan memilih kosakatanya gitu, harus dilampiaskan kemana gitu, karena pasti rame banget. Iya, karena yang untuk kayak gitu kayaknya nggak harus jadi konsumsi publik juga nggak sih ya kan Mbak ya? Sekarang dia bingung muncul kemana kan? Kayaknya surat ke Sosmed begitu ya. Ada juga aku sempat baca itu ada yang juga semacam itu juga, dia komplain lah, ceritanya dia fresh graduate tapi kalah sama yang bapak-bapak ceritanya sudah lebih tua nih ya, tapi punya pengalaman di luar negeri bekerjanya di bidang yang sama gitu. Kenapa dia, padahal si bapak ini cuma lulusan D3 kalau nggak salah. Sedangkan si fresh graduate ini S1 seperti itu ya. Dia merasa kalah, merasa kenapa kok bisa yang lebih tua umurnya begitu dan lulusannya di bawah dia ceritanya nih. Kenapa bisa lebih keduluan keterima dengan gaji yang besar sedangkan saya tidak
dapat yang setimpal begitu. Ya Bisa jadi beda dong. pengalaman kerja mungkin Betul, ya. pengalaman kerja itu nggak bisa dibeli, tidak bisa dipelajari kecuali kita lakukan sendiri ya, betul kan? Itu pasti harus kita suarakan juga nggak sih buat anak-anak muda yang sekarang gitu. Muda itu sekarang malas untuk berproses. Betul, malas untuk berproses ya Kak ya. Karena ini sih kemerdekaan ini jangan sampai diartikan bener-bener bebas gitu. Misalnya kayak, oh aku tinggal sama orang tua nganggur aja lah gitu. Oh aku udah lulus, ya udahlah happy life aja, mungkin melakukan hobi sepuasnya gitu. Tapi di sisi lain kita tuh lupa sayang banget gitu untuk kita mengangguri potensi yang kita punya gitu kan. Kalau kita tidak menggali, kita nggak pernah tahu kita punya potensi apa, begitu kan ya Mbak. Betul. Jadi sayang banget ini. Jadi kayak kesel gitu kan. Kenapa kamu diam aja di rumah? Betul. Padahal tuh Bung Karno dari dulu sudah menyuarakan berikan aku 10 pemuda begitu ya. Tapi zaman sekarang pemudanya malah meleot gitu ya. Nganggur aja. Jangan dong. Tapi anak muda sekarang kreatif sih, aku lihat banyak gebrakan-gebrakan baru juga yang teman-teman buat gitu, yang kelahiran tahun 2000-an gitu. Bahkan aku lihat, aku sering kerja sama beberapa perusahaan swasta gitu, jadi aku ngeliat kelahiran tahun berapa Mas, Mbak? 2000, wow. Tapi dia udah punya jabatan yang oke banget gitu, jadi kita juga nggak bisa langsung menghakimi bahwa semua Gen Z. Nggak semuanya. Nggak semua Gen Z, tapi masih banyak gitu. yang luar biasa potensi. Nah terus kalau misalkan Mbak Hana ini menanggapi semangat kemerdekaan itu seperti apa nih Mbak? Apa yang biasanya Mbak lakukan ketika peringatan Hari Kemerdekaan begitu? Iya. Baru aja aku minggu lalu tuh ke IKN. Oke. Nah terus aku diundang sama otorita IKN-nya, terus ke sana tuh aku ngobrol sama teman aku, kan kita keliling gitu. Terus akhirnya berpikir, wah terharu ya gitu ngelihat pembangunan ini yang masif, banyak kontribusi anak muda juga terhadap ide-ide pembangunan di sini. Jadi aku berpikir bahwa kemerdekaan ini jangan sampai ngebuat kita ngebenci satu sama lain sih. Dan yang aku sering lakukan sebagai anak muda, pasti kayak kemarin aku buat kegiatan talk show Semarak Kemerdekaan, supaya kita bisa melawan krisis iklim. Terus aku rajin berbagi pengalaman, ilmu sama anak-anak sekolah. Terus aku juga suka sharing di media sosial begitu. Jadi yang aku bisa lakukan sejauh ini memang sesuai yang aku mampu gitu. Karena kita nggak mungkin kan bisa bermanfaat seluas samudra ini gitu. Tapi yang bisa kita lakukan untuk sekitar kita gitu. Apapun yang teman-teman suka gitu, boleh misalnya buat konten di Instagram, terus berbagi sama tetangga, sesederhana memperdulikan lingkungan sekitar dan teman-teman sih. Gitu. Kalau aku suka pakai batik Mbak Ninda, jadi nggak harus 17 Agustus ya, tapi kayak beberapa kesempatan itu kalau aku teman-teman boleh lihat lah ya di Instagram aku lebih sering menggunakan batik seperti yang hari ini dipakai ya. Batik, tenun gitu, karena itu bagian dari aku bangga sama apa cinta yang Indonesia begitu apa ya. yang dipunya sama bangsa kita hari ini gitu. Apalagi UMKM kita tuh luar biasa benar-benar. Cuman ya kebanyakan memang kurang ke blow up aja mungkin Mbak ya. Padahal produknya juga lumayan ya, kayak kualitasnya oke. Dan banyak juga produk-produk lokal itu anak muda yang punya, dan brandnya udah besar-besar. Saya jual di luar negeri, bukan di lokal. Iya insya Allah ya, semoga ya. Iya benar sih, pasarnya benar. Oke, kalau menurut Mbak Hana nih, apa sih yang masih kurang dari kemerdekaan kita saat ini nih? Ya, untuk kekurangan dari segi pemerintahannya menurut aku Mbak Dinda ya, kurang memfasilitasi anak muda gitu. Nah kemarin aku ikut kegiatan dari kantor staf Presiden Republik Indonesia kerjasama sama Gerbang Tara. Mereka mengumpulkan 60 anak muda untuk menyuarakan apa sih yang bisa disinergikan pemerintah dan anak muda untuk IKN begitu. Nah aku ngelihat banyak sekali pandangan dari anak-anak muda tuh yang bagus banget. Jadi sayang misalnya kalau pemerintah itu kurang melakukan dialog sama anak muda. Jadi menurut aku
kita memang betul merdeka gitu, Betul. tapi kan betul merdeka ini hanya sekedar fisik yang tidak terbelenggu oleh penjajahan Betul. gitu, tapi dari segi mental, dari segi negara mampu nggak untuk melindungi kita kan itu belum tentu gitu. Jadi ini perlu kita upayakan bersama, nggak cuma pemerintah doang yang ngajak kita, tapi kitanya juga harus approaching duluan. Nah, kita aktif gitu, menyuarakan di media sosial. Tapi jangan sampai menyuarakan media sosial ini tanpa data gitu ya, cuma nge-share doang. Jadi menurut aku untuk pemerintah gitu ya harus banyak mengajak kolaborasi anak muda. Jangan sampai cuma menunaikan kewajiban udah selesai, tapi dari esensi setiap program itu aku rasa kurang gitu. Mungkin kurang riset dulu. Kan kita sebelum ngadakan program riset dulu anak muda butuhnya apa sih. Jangan cuma bimtek. Ketawa lagi. bimtek. Karena jujur aku juga sering ikut kegiatan kepemerintahan gitu, bimtek, tapi aku rasa kok nggak ada praktikalnya gitu. Jadi coba dong tanya anak muda. Jadi cuma butuhnya sekedar kayak apa. teorinya aja begitu Iya, ya. kalau dari sisi pemerintah menurut aku begitu. Nah, dari anak mudanya jangan antipati juga, harus dengerin dari si pemerintahnya, belajar banyak hal gitu. Kalau misalnya mampu dan juga ada kesempatan kuliah lagi, silahkan kuliah lagi gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin belum punya kesempatan berkuliah, ya ekspor potensi yang teman-teman punya gitu, hard skill, soft skillnya dikuatkan. Itu banyak lah ya, dari pemerintah juga punya lembaga-lembaga pelatihan yang bisa bisa kita dimanfaatkan. akses dan gratis begitu. Dan paling penting tuh harus menjadi expertise gitu atau spesialis, karena kita terlalu banyak lah orang-orang yang generalis ya, semua bisa, tapi orang tuh nggak ingat kita tuh spesialnya tuh di mana sih gitu. Kalau Mbak Ninda jago public speaking, orang udah kayak top of mind Mbak Ninda gitu, TVRI, tapi gimana sama anak-anak muda lainnya gitu. Personal branding sih yang harus kita gali lebih dalam, kita kekuatannya di mana, karena itu bisa jadi nilai jual kita yang berbeda dari orang lain. Oke, nah kalau misalkan kita bahas terkait dengan kemerdekaan kita dalam berdigital, Mbak, misalkan bersosial media begitu kan. Sekarang apa-apa orang ini bebas kan mengutarakan, ya curhat dong mah gitu ya. Curhat dong mah di sosmed gitu kan, tapi ya sampai melupakan juga kayak tata keramanya, sopan santun, cara berbicara begitu kan, yang nggak seharusnya dijadikan konsumsi publik ya di-share gitu-gitu aja. Nah, tapi ada juga yang dia menyuarakan pendapat nih, misalkan dia mengkritik sesuatu dan lain-lain, tapi karena terkendala takut seperti itu, takut kayak nanti aku aman nggak ya, karena kan sekarang sudah ada UU ITE begitu dan lain-lain. Nah, itu seperti apa tanggapannya Mbak Hana? Aku setuju tadi Mbak Ninda bilang etika ya, maksudnya semarah apapun kita ngelihat sebuah kasus itu harus pandai merangkai kata gitu. Karena kemarin kan baru aja ya rame yang selebgram dapat perlakuan tidak baik kekerasan oleh suaminya. Itu mungkin rekaman CCTV Iya, kayaknya betul. dia unggah, dan akhirnya alhamdulillah tertangkap sudah suaminya kan. Nah, jadi itu kekuatan media sosial gitu. Tapi aku menyayangkan untuk teman-teman yang mengunggah tapi kata-katanya tidak layak gitu, nggak difilter, karena kita nggak pernah tahu ya yang ngefollow kita tuh siapa gitu, bisa jadi anak kecil, bisa mengikutin gitu. Dan aku cukup senang buat teman-teman yang sudah aware sama yang namanya hal-hal yang sensitif gitu, misalnya kalau darah, rokok harus di blur gitu. Kemarin aku juga lihat pas selebgram tersebut kasih blurry gitu di dalam rekamannya, jadi itu hal yang baik gitu, karena jangan sampai karena kita udah marah, kesel gitu, apapun kita upload dengan umpatan gitu. Sama kalau misalnya kita ketemu sebuah insiden di jalan, jangan sampai, kebayang gak sih sedihnya kita sebagai keluarga, kalau misalnya naujubillah keluarga kita
terjadi sesuatu di jalan terus diupload dan disebarluaskan tanpa ada Jadi sensor konsumsi publik begitu. Jadi Kadang kebakaran tuh lebih banyak ngerekam daripada ngomongin. Iya, setuju bener. setuju. Bener Setuju. lagi. Jadi etikanya sih memang harus dijaga, apalagi di dunia digital. Kita sudah banyak lah ya kasus-kasus yang tertangkap karena tidak bisa mengendalikan jari ini gitu. Dan jangan juga cepat percaya, karena kemarin tuh kan sempat aku tapi lupa ya tahun berapa persisnya ya. Jadi ada dulu tagar yang rame banget soal kekerasan seksual, tapi ternyata itu dia nggak benar gitu, dia bukan korban gitu. Jadi dia mengaku korban padahal enggak tahu gitu. kayaknya Justice for Audrey. Ya, dia Udah lama bukan- banget kayaknya 2020-an mungkin ya. Iya kan, nah Mungkin itu sih tuh, makanya jangan sampai itu rame banget Bener, lagi sampai- selebgram yang Sampai bikin ini. petisi kan? Iya, sampai bikin petisi. Jadi dia tuh mengaku sebagai korban kekerasan oleh kakak-kakak kelas kalau nggak Iya, salah ya. dibully. Dibully gitu, dilakukan pengeroyokan. Ya, Dia menjelaskan secara detail kalau dia tuh menerima kekerasan tuh seperti ini, seperti ini, seperti kepala dijambak, rambut Ya. kepala ditendang, apa segala macam gitu-gitulah ya. Sampai para artis-artis pun juga ikut menanggapin kan, Iya. ikut geram juga. Ternyata ternyata dilakukan visum tidak terbukti sama sekali. Tidak terbukti, benar-benar. Satu Indonesia kena prank. Aku jadi penulis naskah. Penulis naskah. Iya, Bener itu sih lagi. sekarang tuh pinter-pinter kita membuat narasi aja orang udah percaya Bener. gitu. Kayak yang tadi yang dia bisa jelaskan dengan detail, dia dipukul, memar, didorong dan segala macam, akhirnya ngebuat orang kasihan ya gitu, sedih. Jadi memang harus dibaca dulu. Makanya saya tuh jarang sekali untuk langsung repost kalau belum ada media yang besar atau seseorang yang memang saya rasa ini valid untuk mengungkapkan ini gitu. Karena banyak orang seolah-olah ahli padahal enggak gitu. Kita kan banyak banget ya influencer yang toko serba gitu, semuanya serba ada gitu. Ya review makan juga, jalan-jalan juga. Iya. Tapi tiba-tiba kok ngomongin politik ya gitu. Bukannya nggak boleh ngomongin politik, tapi kamu harus punya data juga gitu. Mungkin nggak aku percaya kalau Mbak Ninda tiba-tiba ngomongin soal angka kasus kekerasan seksual begitu. Padahal Mbak Ninda tuh lebih sering ngomongin soal public speaking di Instagramnya gitu. Mbak Ninda, ya pasti aku berpikir dong Mbak Ninda tuh punya background edukasi yang linear nggak ya gitu, bisa dipertanggungjawabkan nggak ya dari apa yang Mbak Ninda sampaikan gitu. Jadi menurut aku coba dicek deh influencer atau media-media yang memberitakan sebuah hal yang terkesannya mungkin sensitif itu kamu sendiri juga ngegali, jangan langsung percaya. Iya, benar. Literasi itu penting ya, penting banget gitu sebelum kita menyuarakan atau apa ya, kita kampanye kampanye Iya, tentang mau pilkada apapun. nih. Iya, benar. Dulu aku pernah ini Mbak Ninda pas di KPU tuh aku lupa tahun depan 2022 kali ya. Waktu pemilihan wali kota aku jadi relawan demokrasi. Oke, seperti apa itu Mbak Keliling-keliling, kegiatannya? seru deh. Oke. Jadi tuh tapi tidak mengkampanyekan salah satu paslon ya, semuanya dikampanyekan gitu. Bapak ini punya apa gitu, maksudnya visi misinya. Terus gimana caranya memilih? Ih, seru. Aku sama karena aku tuh bagian pemilih muda ya, jadi aku ke kafe-kafe gitu. Oke. Aku kayak Untuk mengajak demonstrasi. para pemuda ini supaya nggak golput. Iya, seperti itu demonstrasi ya. gitu kan. Ini cara milihnya gini, coblosnya gini. Terus banyak anak muda, emang kita dikasih uang gitu. Aduh. Berapa? Tergantung. Iya, tergantung Mbak Ai dapat berapa jarmu. Tergantung. Nulis kan kayak apatis gitu. Iya. Terus kemudian terpilih terserah aja lah. Iya, sedih sih kayak gitu. Nah itu juga sih bagian dari kita sudah punya dikasih hak gitu ya untuk memilih, tapi kita nggak pakai, atau malahan ada terjadi transaksional baru kita mau. Itu kan aneh ya. Menurut aku misalnya kita memilih karena ada uangnya berapa, itu sudah nggak merdeka. Betul. Nggak merdeka. Karena diperjualbelikan kan Iya. suaranya itu jadinya. Iya. Dan kemarin pemilu dapat nggak Mbak? Aku nggak dapat. Nggak dapat, benar. Nggak nyampe rumahku, nggak tahu. Iya. Kan nunggu tuh gak ada juga. Nggak ada kan? juga. Temen-temen Kayaknya daerah kita nggak ada deh kan. nggak ada. Karena mungkin kejauhan kali Kejauhan rumah kita ya. rumah kita nggak terlalu kota. Mungkin begitu ya, agak Jadi tuh pelosok temen gitu. aku kan dapet ya. Terus tuh akhirnya dia ngefotoin uangnya sama ada kayak list di kertas beneran dong, di print out nama, dan itu ada 3 nama kok nggak salah, tapi ada tingkatannya gitu, DPR RI, provinsi, kota. Oh, dia berkolaborasi, Say, sumbangan. Berkolaborasi untuk sebuah kejahatan.
Dia sumbangan itu berarti ya. Sumbangan, patungan dia. Bener, bagi 3 nih ya Iya. kan. Kita ngasihnya segini ya dalam amplop ya Iya. buat kita bertiga nih namanya. Iya. Iya, bundling gitu. Oh, bundling say. Iya, promo. Jangan sedih. Bundling. Paket promo kemerdekaan. Begitu itu jadi salah satu ya kasus tidak merdeka juga ya Iya, kalau kita iya. suara kita Iya. dibeli. Iya, jangan sampai nanti Kepada pilkada juga ya. paslon-paslon nakal Kita bakal Suatu bentuk kreativitas di pemilu sih. terlalu kreatif itu. Tapi kriminal ya. Kriminal jangan. Itu bisa Pengarahnya. dilaporkan. Betul, kayak karena gitu. termasuk KKN dong itu Betul, kan. heeh. Kolusi, Korupsi dan nepotisme. Nggak tahu atau kuliah kerja nyata. Waduh, udah kelar nih bentar lagi nih. Mau yang mana? Tinggal pilih. Kura-kura Pura-pura ninja lagi KKN bener juga sih. Ah, ya kan? Iya, pinter juga. Baru iya, dia memang situ jokes bapak. Oh iya. Ah. Waduh. Kelihatan nggak dia? Enggak, 40 masih tahun? muda. Oh, enggak, masih muda. Nanti kalau aku udah keluar nanti bilang enggak tua. Ini karena lagi di depannya aja Iya, gitu ya. Nah, betul. kalau kita di sini tuh memang gitu Mbak, ngobrolnya santai Oke, gitu. seru. Kadang serius tapi kadang belok-belok banget nih. Bisa belok, kadang muter balik gitu. Enggak apa, ada jalan pintas. Oh gitu ya, bisa balik lagi. Asal gitu jalan ya. jalan pintasnya jangan curangin masyarakat. Nah, berat ini. Sekarang itu sebuah bentuk kreativitas ya. Betul. terserah deh ya kalau gitu. Kalau misalkan Mbak Hana melihat sekarang ini kan pemuda-pemuda yang tadi Mbak Hana sempat obrolin kan kayak memilih untuk tidak bekerja, tapi memilih untuk tidak bekerja karena mengedepankan supaya mereka ini lebih happy gitu. Nah, berarti terkait juga dengan kesehatan mental kan. Betul. Kenapa sih anak-anak atau ya generasi Gen Z ini lebih cepat terkena penyakit mental seperti itu Iya. daripada Iya, angkatan-angkatan bener. kita kan kayak Betul, kita zaman 90-an kita tuh, ya. iya zaman Iya. kita tuh kayaknya nggak ada deh yang kayak bipolar begitu ya, nggak ada yang kayak anxiety. Iya, iya. Bisa jadi ada tapi nggak berani ngomong aja. Atau kita maksudnya nggak ngerti gitu nggak ya ngerti mungkin cara ya. menangannya. Kok sekarang kan udah informasi udah terbuka Mental health luas gitu gitu. ya. Banyak akun-akun juga media-media mengangkat soal mental health. Jadi kita tahu nih tanda-tandanya apa gitu. Dan kalau dulu kita takut untuk ke psikolog, takut dikira gila. Gitu kan. betul betul lagi apa om Kalau sekarang orang sudah berani, sudah nggak malu untuk ke psikolog gitu. Jadi nggak takut untuk dibilangin gila gitu. Tapi teman-teman jangan berpikir oh aku psikolog pasti gila nih, pasti akan dirawat di RSJ. Jangan berpikir kayak gitu karena tolonglah diri kalian sendiri gitu. Karena untuk ke psikolog itu hanya kamu dan psikolog yang tahu gitu. Jadi jangan khawatir untuk nanti orang tahu kalau ke psikolog nanti dibilang gila jangan pernah berpikir demikian gitu. Itu pertama soal mental health. Dan banyak juga sekarang di Samarinda udah kegiatan-kegiatan yang berbau mental health. Jadi teman-teman bisa banget untuk mencari informasinya lebih lanjut gitu sih. Kenapa? ya, Betul, setuju, daripada cek kodam gitu. Ervan isi Isi. Cocok. kodamnya cicak merayap gitu ya. Cari jodoh di TikTok. Iya lagi. Kecocokan di TikTok. Cocok nggak nama Cocok kamu nggak? dan ketik nama kamu dan nama pasangan Ninda Joko. iya gitu ya, siapa tahu ada kan banyak Iya. ya sekarang ya di TikTok Nggak gitu-gitu. cocok. Oh. Sama kayaknya karena digital deh, makanya ngebuat kita tuh semakin energi kita terkuras lebih banyak gitu, capek. Karena kalau misalnya di media sosial kan nggak ada henti ya, kita scroll tuh kayak nggak ada akhirnya gitu betul. kan. Dan itu memang sengaja ya, maksudnya dari Meta gitu ya ngelakuin itu supaya kita nggak ada hentinya tuh, nge-scroll nggak ada ujungnya gitu. Dan angka pernikahan itu kan menurun ya, tapi angka seks bebas remaja itu meningkat. Aduh, Nah, jadi ini sebuah hal yang memang miris ya. miris gitu. Maksudnya orang takut nikah karena banyak kasus-kasus Betul. yang udah viral ya, perselingkuhan, KDRT gitu. Tapi di sisi lain kita tuh
kurang menjaga diri kita sendiri gitu. Itu sih menurut aku. Jadi kita perlu juga ngelihat sekitar dulu, adik-adik kita, sepupu kita, saudara kita gitu, supaya mereka tidak haus akan perhatian orang lain gitu, sehingga menyimpang ke arah yang kurang baik. Nah terus Mbak, kalau misalkan Mbak juga ada concern untuk dunia perempuan seperti itu ya. Nah gimana sih pendapat Mbak Hana untuk atau caranya deh kita sebagai perempuan ini melindungi diri kita sendiri agar kita merdeka juga nih Mbak, tidak apa ya namanya, tidak bergantung sama orang lain seperti itu. Karena kan memang ada segelintir orang yang menganggap kalau perempuan itu tuh masih lemah, Nggak boleh kerja gitu. Betul. Kodratnya Kalau nggak boleh kerja, kita berhenti sekarang Mbak Dinda. iya, kita pulang aja. Kita tolong. Iya kan, tapi masih ada juga kan Iya, yang benar, seperti setuju, itu, yang menganggap sebelah mata kalau perempuan itu tidak bisa mandiri, perempuan itu ya lemah begitu kan, dia tidak bisa apa-apa tanpa bantuan dan lain-lain Laki-laki gitu. seperti itu. Iya. Nah menurut Mbak Hana gimana? Betul, kita perlu bantuan orang lain ya. Maksudnya kita hidup di dunia Semua ini orang perempuan, sih ya. laki-laki gitu ya, saling membantu. Tapi jangan sampai kita merasa kita bisa loh berdiri sendiri gitu kan, nggak bisa juga gitu. Nah kemarin pas aku buat Puan Lestari sama teman-teman itu, kita melihat bahwa perempuan ini terbebani oleh banyak hal gitu ya. Dia mengurus anak, ada juga mungkin ibu pekerja begitu ya. Dia yang bahkan kalau kita dulu pernah ngantri minyak goreng atau mengantri gas LPG, perempuan juga yang mengantri gitu ya. Sudah dia yang memasak, dia juga yang melakukan antrian panjang tersebut gitu. Dia seorang perempuan itu punya keinginan untuk membuat keluarganya aman begitu ya, baik dalam hal gizi dan juga di rumah mendapatkan perhatian yang sepenuhnya gitu. Jadi menurut aku perempuan hari ini jangan sampai kita merasa tidak berdaya hanya karena di rumah aja. Perempuan bebas memilih apapun peran yang ingin dia ambil gitu, baik itu sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja, atau sebagai orang yang bergerak di dunia aktivisme gitu. Karena banyak teman-teman aku, Mbak Ninda, yang bilang mungkin Mbak Ninda juga ngerasain ya, kayak misalnya, ih enak Ninda kamu masih bisa kerja gitu, aku di rumah ngurusin anak gitu kan. Nah aku nggak tahu dibalik sebuah keputusan teman-teman perempuan menikah itu apakah karena ekonomi Atau tuntutan masyarakat? masyarakat gitu, bisa jadi karena banyak juga loh orang yang menikah itu karena Capek ditanyain mungkin gitu ya. capek, aku nikah aja deh besok gitu. Nggak ditanyain kapan nikah gitu ya, terlalu terbebani dengan penilaian masyarakat. Iya, gitu itu kan ya. hanya stigma. Bahkan pernikahan tuh seumur hidup begitu. Betul, Masa kita betul. menyerahkan diri kita dengan sesuatu yang kita tuh juga belum yakin gitu. Apalagi di daerah pedesaan ya, Mbak Ninda ya, banyak yang menikah karena orang tuanya udah nggak mampu lagi untuk membiayai anak gitu. Ketika anak itu menikah, berarti kan Lepas tanggung jawab. alokasi berasnya gitu ya. kurang gitu. Iya, itu sayang sih. Maksudnya aku sangat sedih dengan hal tersebut gitu. Jadi aku pengen teman-teman di sini perempuan-perempuan kita merdekakanlah diri kita. Betul. Dengan punya keindependenan dalam hal finansial gitu. Bekerja, bergerak sesuai hobi kita gitu. Jangan sampai kita udah nikah terus kita lupa sama hobi kita, kita lupa me time gitu. Kita jadi tidak self love lagi gitu ya. Kita melupa untuk mencintai diri kita sendiri gitu ya. Tasya Mbak. Kamila tau nggak yang baru-baru ini bilang aku mau S3 aja supaya nggak stres ngurusin anak. Siapa Katanya nih? Tasya Kamila. Oh, Tasya Kamila. Yang libur telah tiba. Aku adalah anak gembala. Itu ya. Oh, dia mau S3 lagi. Iya, karena gitu. supaya mungkin refresh gitu ya, dapat ilmu baru. Kan kalau dia kemarin tuh dia S2-nya di Kolombia kan. Jadi mau S3 lagi dia supaya punya waktu untuk diri sendiri kayaknya sih, untuk improve. Dan gak ada salahnya juga sih menurut aku ya Mbak ya, maksudnya setinggi-tinggi apapun ilmu kita pasti bermanfaat juga gitu. Meskipun nanti pada akhirnya di rumah aja gitu. Karena di rumah pun kita masih berdaya kok gitu. Kita masih bisa mungkin jualan begitu ya, atau aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan di rumah gitu. Karena kemarin pas dia lulus Mbak, kan kalau Tasya Kamila itu LPDP ya.
terus dihujat di Twitter gara-gara masa lulusan LPDP Cuma di rumah aja. Cuma di rumah aja, padahal Tasya Kamila tuh punya sebuah gerakan NGO yang berbau sama edukasi yang dia punya gitu. Jadi teman-teman jangan ngejudge kalau nggak tahu gitu secara detail apa yang dilakukan orang tersebut sejauh ini. Oke nih, kalau gitu kita closing statement ya. Udah selesai kan? Nggak tahu tadi bilangnya. Nggak kerasa udah. Iya lumayan ya, ini kita ngobrol-ngobrol. Berapa menit sih? Nggak, sudah hampir sejam nggak sih? Iya, hampir. Hampir ya udah, sejam ya, luar biasa ini. Atau ada sebuah penonton? Ada ilmu. mau bertanya? Silakan. Penonton bayaran. Saya sebagai moderator ini. Lala. Ini iya, buat iya, Mas iya. Gavin, ada yang mau ditanyakan mungkin? Mas Gavin. Ketua tim produksi. Oh, beasiswa tiba. Apa sih? Oke nih, sekarang closing statement dari Mbak Hana untuk Iya. para pemuda di luar sana, cie. Pemuda-pemudi di luar sana, bagaimana cara meningkatkan atau bagaimana supaya mereka itu rasa nasionalismenya tidak luntur seiring dengan perkembangan zaman begitu. Terkait kemerdekaan Indonesia juga nih, silakan. Ya. Panggilannya apa sih, Mbak? Sobat Too Much atau teman-teman juga Sobat? boleh. Too Much. Too much. Too Much. Too Much. Oh, tumat maksudnya sebentar ya. Iya. Betul. Oke. Stumat. Halo sahabat Stumat, jadi aku Hana pengen ngucapin selamat hari kemerdekaan buat kita semua. Apapun yang teman-teman muda hari ini lakukan, percayalah bahwa teman-teman itu punya kemampuan. Jangan sampai ragu, jangan sampai sedih hanya karena sebuah ejekan yang teman-teman sendiri pun nggak tahu orang itu siapa begitu. Jadi menurut aku semangat kemerdekaan ini harus kita punya. Dan semangat kemerdekaan ini bisa kita lakukan dengan kita merasa bahwa memiliki negara ini gitu. Jadi dulu mungkin pahlawan kita berjuang dengan darah gitu ya, tapi aku yakin kita bisa berjuang hanya dengan handphone kita aja. Jadi berjuanglah dan gunakan jari kita dengan tepat dan baik, jangan menyebarkan umpatan, kebencian ataupun juga berita hoax. Jadi harus dicek dulu sebelum membagikan. Merdeka dan semangat terus untuk anak muda. Keren, luar biasa. Terima kasih Mbak Hana sudah Sama-sama. hadir hari ini di podcast Too Much di studio kita tercinta ini ya. Menyempatkan waktunya di Seru tengah banget. kesibukan. Sibuk banget loh sebenarnya Mbak Hana ini ya, pasti ya, banyak kegiatannya ya. Nggak sibuk tapi berusaha memaksimalkan waktu yang ada. Iya, tetap produktif begitu ya. Oke. Iya, makanya. Oke, besok-besok kita boleh ngobrol lagi nih Mbak Ih, Hana mau ya. banget dan main di sini. Iya, nanti kita atur waktunya ya, tergantung produser kita nanti ya. Produs. Kan lu jadwalnya Mbak Hana. Iya, itu bener sih, tergantung jadwal Mbak Hana juga ya. Aman. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan podcast Too Much dari tadi nih ya. Semoga apa yang kita obrolin hari ini membawa manfaat juga buat teman-teman di rumah. Jaga terus semangat kemerdekaannya. Kami pamit undur diri. Bye.